Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rangga Wahana Ramadan dengan NIM 13121001110. Nama saya Muhammad Waki Prayogo, NIM 13 12 100 105. Nama saya Ida Wahidatus, NIM 13 12 100 130. Nama saya Selviana Pramudia Wardani dengan NIM 13121000107. Saya Gilang Ramadan, nomor induk mahasiswa 13121000131. Saya Nikolaus Gusti dengan NIM 13121000098. Saya dan rekan-rekan di sini akan menjelaskan tentang sebuah makna keadilan menurut Baron de Montesquieu. Baron de Montesquieu lahir di Prancis, tepat setahun setelah revolusi kejayaan Inggris. Beliau merupakan pemikir politik. Salah satu karyanya yaitu tentang makna sebuah keadilan. Awal Juni, hampir setiap media cetak memberikan arti penting Pancasila, namun ironisnya banyak pula yang membahas keadilan yang diperjualbelikan. Bahkan salah satu media cetak nasional dengan tegas mempertanyakan eksistensi peradilan Indonesia. Praktik suap yang marak terjadi membuat keadilan menjadi barang yang langka. Kasus jual beli perkara terjadi kian mengundang prihatin rakyat. Apa sebenarnya arti keadilan dan mengapa keadilan harus diperjuangkan? Ketidakadilan dan adil bagi Montesquieu. Montesquieu memiliki kepribadian yang sangat unik. Dia menghabiskan banyak waktunya bukan hanya dengan melihat negara baik politik maupun hukum di negara Prancis. Di Prancis doang, tetapi di negara lain pun juga. Jiwanya yang gelisah melihat kenyataan ketidakadilan yang diterima rakyat atau penguasa yang semenang-menang telah membawanya mengunjungi pusat-pusat peradaban barat seperti Wina, Navesia, Varensia, Roma, dan Napoli. Dia juga berkelana lama ke Inggris, Belanda, dan Jerman. Di tempat-tempat tersebut ia belajar dan menyelidiki lembaga-lembaga politik setempat. Berbagai pengalaman itu yang menantinya membawanya apa-apa penyebab dari ketidakadilan dan bagaimana keadilan tersebut hadir di tengah masyarakat. Montesquieu menganggap sifat alami manusia adalah bersikap adil, namun karena situasi sosial tertentu, dia mulai memilih untuk bersikap adil atau tidak adil. Montesquieu mengabarkan prinsip keadilan dalam kisah kaum Troglodit. Kaum Troglodit, suku kecil di negara Arab, hidup dengan begitu jahat dan buas, serta di antara mereka tiada prinsip persamaan dan kesetaraan. Mereka memiliki seorang raja yang memperlakukan mereka dengan sangat keras. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sifat buruk mereka. Rakyat kemudian berkelompok dan memberontak kepada raja. Mereka berhasil menguasai kerajaan dan membantai seluruh kerajaan, membantai seluruh keluarga kerajaan. Mereka kemudian bersepakat untuk membuat dewan perwakilan, tetapi tidak lama kemudian mereka pun membunuh mereka. Mereka kemudian memilih hidup bebas. Mereka terus mengikuti sifat-sifat liar mereka. Mereka menjaga kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain. Mereka mulai hidup secara terpisah dan tiada komunikasi antara masyarakat di dataran tinggi dan di dataran rendah. Ketika musim kering berjalan lama, tanah di dataran tinggi kekurangan air dan gagal panen terjadi. Kelaparan melanda. Masyarakat dataran tinggi dan masyarakat dataran rendah yang subur makmur tidak mau berbagi hasil pertanian mereka. Rakyat dataran tinggi hampir semua musnah karena kekejaman rakyat yang lain. Ketika musim berganti, hujan mulai turun tiada jeda. Dataran tinggi mulai mendapatkan kesuburan tanahnya, sedangkan tanah dataran rendah terendam air. Rakyat mulai menjerit kelaparan.
tapi mereka mendapatkan respon serupa dari apa yang mereka lakukan pada rakyat dataran tinggi. Rakyat akhirnya musnah karena sifat serakahnya. Namun di negeri itu hanya ada dua manusia yang sangat berbeda, memiliki rasa kemanusiaan, keadilan, dan kebajikan. Mereka terus memupuk anak-anaknya dengan kepentingan pribadi harus di tengah-tengah kepentingan umum. Keinginan untuk melepas diri dari hal itu akan membawa masyarakat pada kehancuran. Kebajikan sama sekali tidak dipaksakan dan bukanlah suatu latihan yang melelahkan. Keadilan untuk orang lain adalah kedermawaan kita. Mereka kemudian menyaksikan anak-anaknya tumbuh seperti mereka. Jumlah mereka terus meningkat dan mereka mengingat generasi penerus pada kemusnahan generasi mereka sebelumnya. Ketamakan dan masyarakat menjadi suatu yang asing bagi mereka. Mereka selalu memberi dan bagi, yang mereka pasti akan mendapatkan keberuntungan. Mereka hidup dengan hasil panen dan ternak mereka yang dianggap milik bersama. Keadilan akan terjamin dengan adanya hukum. Hukum tersebut harus diselesaikan dengan situasi konkret sebuah bangsa. Montesquieu berpendapat bahwa sebuah hukum harus disesuaikan dengan perilaku khas orang-orang yang dituju oleh si pembuat hukum. Suatu hal yang mustahil apabila hukum suatu bangsa akan cocok dengan bangsa yang lain. Dalam prinsip Trias Politika, dia memperkenalkan kekuasaan yudikatif sebagai pengganti dari kekuasaan federatif Luket. Dia merasa kekuasaan hakim harus berdaulat, artinya pemimpin negara tidak berhak campur tangan dalam bidang ini. Prinsip kedaulatan kekuasaan yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Apa yang mereka kehendaki menjadi hukum yang ditaati oleh rakyat. Apabila kekuasaan kehakiman bersatu dengan kedua kekuasaan yang lain, maka hakim akan bertindak dengan keras dan menindas. Keadaan di Perancis menggambarkan kekuasaan yang korup dan permainkan rakyat. Bagi Montesquieu, rakyat Perancis tak ubahnya menjadi objek permainan sulap raja dan paus. Raja Perancis adalah raja yang paling berkuasa di Eropa. Dia tidak memiliki tambang emas seperti Raja Spanyol, tetapi kekayaannya jauh melebihi Raja Spanyol. Rakyat yang dipercayai bahwa raja dapat menyembuhkan segala macam penyakit, namun cara berpikir raja sangat dipengaruhi oleh paus. Paus adalah penyulap kedua. Dia dengan mudahnya meyakinkan angka 3 sama dengan 1, konsep Trinitas. Roti yang akan kita makan bukan roti, tetapi tubuh Yesus. Dan anggur yang kita minum bukan anggur, tetapi darah Yesus. Para raja lebih taat pada paus daripada bangsa serta rakyatnya. Paus dan para uskupnya membuat berbagai macam hukum agama, agar para raja dan rakyat mematuhi segala kehendak paus tersebut. Mereka menggunakan agama sebagai kendaraan dalam mencapai kepentingan pribadi. Pada hakikatnya, agama sama sekali tidak membutuhkan cara-cara yang keras untuk mempertahankan diri. Fungsi utama harus dimanipulasi dalam membangun suatu negara. Pada konteks ini, agama hanya diperkenankan sejauh agama dapat memperkokoh struktur nilai-nilai kekuasaan negara. Montesquieu dan Revolusi Prancis. Belajar dari pemikiran dan apa yang dilakukan oleh Montesquieu, layaknya tentunya mulai merenungkan apa sebenarnya hakikat filsafat. Filsafat bukan hanya harus dipahami sebagai penafsiran atas dunia, tetapi juga sebagai ilmu kritis yang mengubah jalannya dunia. Menurut Magnus Suseno, filsafat tidak mempertentangkan apa hakikatnya, tetapi filsafat pada hakikatnya membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Revolusi Perancis adalah konsekuensi logis dari ketidakmampuan suatu pemerintahan dalam mengelola rakyatnya. Jadi di sini Montesquieu melihat kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari ketiganya harus berargumen bahwa kebebasan adalah suatu keadaan di tengah-tengahnya keinginan manusia untuk melakukan kesalahan.
Pemerintahan Robespierre terus mendesak dan menggempur siapapun yang melawan republik. Kaum Sansculotte juga akhirnya harus merasakan hukuman mati walaupun mereka pendukung utama kaum Jacobin. Kaum Jacobin bukan bermaksud melakukan teror, tetapi berusaha membangun suatu kediktatoran untuk menyelamatkan republik dan revolusi. Harga mahal memang harus dibayar. Mereka membela republik, tetapi banyak nyawa rakyat yang melayang. Robespierre dianggap sebagai orang yang sangat bertanggung jawab atas hal ini. Dia kemudian diadili atas guillotine kepemimpinan, kemudian beralih ke tangan para bourgeois pemilik modal yang ingin membersihkan kaum Jacobin dari konvensi. Tanpa disadari mereka melakukan kesalahan serupa yang dilakukan oleh Jacobin pada akhir tahun 1795. Kekuasaan beralih pada kaum direktori yang dibebani oleh perang, kemerosotan ekonomi, dan kerusuhan dalam negeri. Napoleon tidak memilih republikanisme maupun demokratis dari Jacobin, namun dia menganut tradisi despotisme abad ke-18 yang tercerahkan seperti para despot yang melakukan pembaruan. Napoleon mengagumi keseragaman dan efisiensi administratif, tidak senang feodalisme, penghambat religius, ketidaksamaan warga negara, lebih menyukai peraturan pemerintah atas perdagangan dan industri. Capaian-capaian revolusi seperti kesamaan berdasarkan hukum, karir terbuka bagi orang-orang yang berbakat, dorongan terhadap pendidikan sekuler, dan pelemahan kekuasaan kaum imam. Napoleon berhasil memberikan Prancis pemerintahan pusat yang kuat dan keseragaman administratif. Tentara dinas memiliki tugas dalam menghubungkan setiap desa, menyatukan seluruh bangsa secara umum. Negara yang terpusat ini cocok dengan hasrat Napoleon akan pemerintahan yang tertib dan administratif yang rasional. Napoleon membutuhkan dana dari pajak untuk membiayai militer dalam memadamkan pemberontakan dan perang di luar negeri. Napoleon juga memakai alat-alat polisi negara untuk mencegah adanya kritik yang berlebihan dan mendongkrak dukungan rakyat untuk kebijakan-kebijakan dan orang-orangnya. Opini publik dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung pemerintahan, termasuk pers. Jadi untuk kesimpulan materi ini bahwa keadilan memang posisi yang di satu sisi rakyat merasa berhak mendapatkan keadilan, tapi pada sisi yang lain terdapat rakyat yang merasa mereka tidak mendapatkan itu sangat terlihat dan tergambar dan sedang hangat di masyarakat. Keadilan yang sangat terlihat sampai berjuang melakukan pembenaran. Oleh karena itu wajar apabila kita harus merenung dan melihat pada apa yang telah terjadi. Salah satu pemikir yang berdiri pada keadilan dan memperjuangkannya adalah Montesquieu. Dia melihat bahwa keadilan akan tercapai dengan adanya hukum. Harus disesuaikan dengan situasi konflik sebuah bangsa, apa yang ada, dan tujuan dari sebuah pemerintahan harus dilihat dari sebuah bangsa itu sendiri. Demikian penjelasan dari kami tentang makna sebuah keadilan menurut gagasan dari Baron de Montesquieu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.